Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Afisa Sabrina, biasa dipanggil Afisa, NIM saya 19057202. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tutorial tata cara mengerjakan kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit D1. Nah, untuk C1 ini mengenai persediaan sebuah perusahaan, sedangkan untuk yang D1 menjelaskan mengenai asuransi bayar di muka dan beban asuransi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan contoh soalnya dan beserta tata cara untuk mengerjakannya. Nah, di sini ada contohnya adalah ada PT Dana Adiwarna mencatat persediaan tanggal 31 Desember 2011 sebesar 2 miliar sekian. Nah, di sini ada untuk yang rinciannya yang A untuk transaksi-transaksi yang terjadi, kemudian atau yang biasa kita isi di kolom di KKAC 2. Nah, untuk mengisi C1 di sini ada rinciannya, hasil observasinya itu untuk yang kolom B ini cara untuk mengisi C1-nya ya, karena yang di atas tadi untuk dasar acuan kita menghitung HPP, kemudian yang stok pemenuhan ini kita biasanya pindahkan di kertas kerja C2. Nah, untuk menghitung C1, acuannya ada di sini juga, di kolom yang B. Nah, C1 ini terdiri kolomnya itu jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, HPP per unit, harga pokok persediaan, dan jumlah. Di soal, kita pindahkan semua jenis persediaan ini dari lemon, hand cream essence, moisturizing, skin tone. Nah, di sini ada keterangannya di net realizable value, ada yang per ounce, per botol, per box. Lebih mudah jika kita kelompokkan itu berdasarkan per ounce-nya kategori, yaitu per ounce, botol, atau box-nya. Tetapi di sini saya mengerjakannya berdasarkan kategori. Untuk yang pertama, lemon A601, kita lihat di soal di sini, A601 lemon lihat di tabel, terdiri dari 350 box dengan NRV-nya 5500, maka kita pindahkan terlebih dahulu. A601 lemon, boxnya adalah 350, kemudian kita lihat di keterangannya di bawah, lemon 1 box sama dengan 25 botol, 1 botolnya 2 ons, maka di sini 2 ons dipindahkan. Kemudian untuk menghitung botol, yaitu caranya box tadi box dikalikan 25, karena tadi kan dikasih keterangan kalau satu boxnya adalah 25, terdiri dari 25 botol. Sedangkan untuk menghitung ons, yaitu dari jumlah botol dikalikan dengan onsnya. Nah, untuk menghitung HPP ini ada caranya sendiri. Kita lihat di sini kita menggarap ini menggunakan FIFO atau first in first out. Jadinya semua transaksi atau untuk persediaan yang kita beli pada saat awal periode di tahun 2005 ini, di tahun 2011 ini, maka itu yang akan dikeluarkan ketika ada penjualan di tahun 2011 itu pula. Maka kita golongkan, untuk menghitung persediaan terakhir kita lihat dari transaksi dari tanggal periode yang paling tua atau paling akhir periode. Contohnya ini A601, kita lihat terdiri dari 350 persediaan terakhirnya. Maka kita lihat di sini PT Ariel Fatrisal, yaitu kan belinya tanggal 25 Desember 2011. 160 ini A601 kita beli 200 box dengan HPP 294375. Maka kita pindahkan di sini 200 box dengan HPP 294375, kemudian kita kalikan antara box dan HPP-nya, hasilnya adalah 58875. Nah, masih kurang sebanyak 150. Kita lihat lagi di transaksi berikutnya, yaitu ada di PT Salsabila 2506 2011, 100 box. Harga pokoknya kita lihat adalah 225455. Kita kalikan lagi, kemudian masih kurang 50, kita ambil dari transaksi yang sebelumnya. A601 ada di PT Atala 250611. Kita hanya membutuhkan 50 dengan HPP-nya dipindahkan, yaitu 272.790. Hasil perkaliannya adalah 13.639.500.
Kemudian karena persediaan terakhirnya sudah sesuai sebanyak 350, kita hitung juga hasil dari penjumlahannya tadi 95.060.000. Untuk menghitung HPP per unit yaitu total dari yang perkalian tadi dibagi dengan per ons, karena kan lemon ini kan kita ketahui per ons ya. Lemon kan di keterangan sini per ons. Nah, kita lihat di sini per unitnya ada 17.500, kita pindahkan di sini, hasilnya adalah 5432. Kemudian NRV yang diketahui adalah 5.500. Nih ya, kita sandingkan, kita ambil nilai yang paling terendah. Berarti kan yang terendah antara NRV dan HPP adalah HPP. Maka yang kita gunakan adalah 5432. Nah, 5432 ini kita pindahkan ke samping sini. Kemudian HPP persediaannya kita kalikan dari jumlah ons, karena kita kan tadi per jumlah ons ya, dikali HPP per unit, hasilnya adalah 95060, kemudian kita pindahkan. Nah, untuk selanjutnya adalah hand cream. Hand cream diketahui 560 box, NRV-nya 9.800, kemudian keterangannya di bawah, satu box terdiri dari 25 botol, di mana satu botolnya terdiri sejumlah 14 ons. Namun di sini ada revisi soal ya, satu botolnya adalah 5 ons. Kemudian kita isi di sini 5 ons, jumlah bloknya 560. Karena diketahui tadi per ons, maka kita harus menghitung sampai dengan jumlah ons ya. Tetapi kalau misalkan diketahui sampai dengan jumlah botol ya, kita menghitungnya hanya sampai jumlah botol. Begitu pula kalau jumlah diketahui adalah berdasarkan jumlah blok, jumlah box, maka kita menghitung hanya sampai jumlah box. Kemudian ini hand cream, jumlah box adalah 560. Kemudian untuk menghitung jumlah botol adalah dari jumlah box dikali 25. Kemudian untuk menghitung ons, jumlah botol dikali per ons. Nah, untuk menghitung HPP sama dengan cara yang sebelumnya. Diketahui 560 ya. Hand cream kita catat di sini, saldo akhir adalah 560. Kita lihat dari transaksi soalnya. Kodenya adalah B701 ya. B701 untuk yang terakhir di bulan Desember ada transaksi, kita pindahkan 160, tanggalnya juga kita pindahkan. HPP-nya kita lihat 1.225.000 kita pindahkan, kemudian dikalikan. Masih kurang banyak, untuk 560 kita ambil di transaksi berikutnya. B701 ini ada di PT Salsabila bulan Juni 150 B701 ya, 150 box dengan HPP-nya 1.225.350. Kita pindahkan, dikalikan lagi, kemudian kita masih ini kita jumlahkan, di sini masih 310, masih kurang sebanyak 250 unit. Maka kita ambil lagi di transaksi berikutnya, B701 ada di PT Fatula 2503. Kita ambil hanya 250 box dengan HPP 1246070. Kemudian dikalikan, hasilnya adalah 311517. Kita jumlahkan di sini 560 dan HPP-nya dan total perkaliannya adalah 691. Kita hitung kembali HPP per unitnya, yaitu dari yang jumlah perkalian dibagi dengan, karena diketahui hand cream adalah per ons, kita ambil dari per onsnya. Per onsnya di sini adalah 70.000. Kita ambil di sini 70.000, kemudian kita bagikan, hasilnya 9876, sedangkan NRV-nya tadi adalah 9.800 ya. 9.800 kita sandingkan, ternyata HPP per unitnya lebih besar dibandingkan NRV, makanya kita gunakan adalah nilai NRV-nya atau kita gunakannya NRV karena paling rendah. Kemudian kita pindahkan di kolom kertas kerja C1 kembali 9.800. Kemudian HPP persediaannya kita kalikan dari jumlah per ons dan HPP-nya, hasilnya 686 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah Essen ini saya kategorikan sebagai kategori spray.
diketahui terdiri dari 450 box dengan NRV 43210 dan di keterangannya di sini ada satu box 20 botol, satu botol sama dengan 5 ons. Kita pindahkan 450 box, kemudian keterangannya onsnya ada Esen 5 ons. Jumlah botolnya diketahui di sini adalah 20, maka jumlah box 450 dikali 20. Karena di sini diketahui spray adalah atau esen adalah per botol, maka kita hanya menghitung sampai dengan botol saja ya. Yang beronsnya tidak perlu. Kemudian kita langsung menghitung HPP dengan cara sama. Kita ketahui tadi kan kodenya 8C802, jumlah persediaan akhirnya adalah 450. Maka kita lihat lagi di transaksi atasnya, kode C802 ya. C802 ada di PT Amrullah 2508. 300 unit kita pindahkan dengan HPP-nya 864200. Kalikan hasilnya segini, kemudian masih kurang masih kurang 150. Kita lihat lagi transaksi sebelumnya, ada di PT Atala 400 box, kita ambil saja 150 dengan HPP-nya 1678940. Kita kalikan hasilnya 251, kemudian kita jumlahkan hasilnya 450 dan yang jumlah perkaliannya ada 511101 ya. Kita hitung HPP-nya. Nah, ini kita ketahui spray adalah spray ini esen per botol ya. Kita ambil dari yang per botolnya. Per botol di sini 9.000 kita pindahkan untuk menjadi pembagi. Hasilnya adalah 56, sedangkan NRV yang diketahui adalah 43210. Maka paling rendah, lebih rendah NRV-nya kita ambil NRV yang 43210 ini kita pindahkan. 43210, kemudian dikalikan botol dengan HPP per unitnya, ketemu 388890. Nah, selanjutnya untuk moisturizing di 905 425 box, NRV-nya 56780. Kita lihat lagi di keterangannya. Untuk moisturizing ini satu box terdiri dari 15 botol, satu botolnya 2 ons. Maka di sini keterangannya 2 ons pindah. Jumlah botolnya adalah 425 dikali 15 sesuai dengan tadi keterangannya. Kemudian jumlah ons tidak perlu dihitung, kita hitung langsung untuk HPP-nya. HPP-nya moisturizing 425 box ya, kita ambil di atasnya dengan kode D905. Ada yang pertama APT Amrullah 150, tanggalnya kita pindahkan 150 dengan HPP-nya tadi 851700. Kemudian kita kalikan. Nah, selanjutnya untuk yang selanjutnya ini ada di moisturizing di 905 ada di PT Salsabila, kita pindahkan lagi. Udah 506 150 juga kan di 905, yaitu ada 150 box dengan HPP-nya 795335, dikalikan hasilnya 119303250. Kemudian yang transaksi berikutnya adalah D905, kita dapatkan di PT Fatullah atau 300 box ya, tapi yang kita butuhkan hanya 125. Kita ambil HPP-nya 793905, kita kalikan kembali dan kita jumlah sudah sesuai 425 dan jumlah perkaliannya adalah 346. Kita hitung kembali HPP per unitnya 346 dibagi dengan 6375, karena kita ketahui di sini itu lotion moisturizing per botol. Kita ambil di sini moisturizingnya 6375, kita pindahkan juga.
Hasilnya 54321, sedangkan NRV yang diketahui untuk motion leasing adalah 56780. Maka setelah dibandingkan, HPP per unitnya lebih rendah dibandingkan NRV-nya kita gunakan yang HPP per unit. Maka kita pindahkan ke KKAC 1, 54321, kemudian kita kalikan antara HPP per unit dengan jumlah per botol, hasilnya 346, 296, 375. Lanjut untuk yang Skintor. Skintor E501. Ini ya 501-nya. Skintor ini di sini masuk ke kategori lotion. Kemudian diketahui di sini untuk Skintornya jumlah boxnya adalah 450. Diketahui di sini adalah per box, maka yang diisi hanya sampai dengan per box saja. Per botol dan per oz dikosongkan. Nah, kemudian untuk menghitung HPP kita lihat lagi di sini. 450 box kita lihat di soal. 450 box dengan kode E501 ada di PT Ariel Fatrisal 450 udah sesuai. Maka kita gunakan dengan HPP-nya adalah 640 614,50. Kita kalikan 288 hasilnya. Kemudian kita hitung kembali HPP per unitnya. 288276525 dibagi 450, hasilnya adalah 640614. NRV-nya adalah sama 64614. Diketahui NRV dan cost-nya sama, maka kita gunakan dengan nominal yang sama yaitu 640614,5. Kita pindahkan di sini, kemudian kita kalikan jumlah boxnya. Ketahui adalah 634. Kemudian kita jumlahkan hasilnya, jumlahnya ada 2235, jumlah botol 38125, dan untuk jumlah persediaan keseluruhannya adalah 1,8 sekian. Sedangkan kita lihat tadi di soal dari konsumen kita, dari klien kita itu mencatat persediaan sebanyak 2 miliar, sedangkan seharusnya adalah 1,8. Maka kita selisihkan, kita hitung selisihnya, kemudian diketahui selisihnya adalah 662. Nah, karena ada selisih ini maka kita perlu untuk membuat jurnal penyesuaian. Dari yang catatnya itu 246, yang seharusnya 1,8, maka itu kan kelebihan ya. Karena kelebihan maka harga pokok penjualannya dikreditkan 662612789, kemudian persediaan barang juga menjadi 662612789 sesuai dengan selisihnya. Nah, untuk perhitungan C1 sampai dengan sini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu perhitungan beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Kita ketahui di sini PT Adiwarna mencatat beban asuransi 31 Desember 2005 sebanyak 491356890 dengan transaksi yang ada di bawah ini. Kemudian kita bikin kertas kerja audit D1 yang kolomnya terdiri dari perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungan, kemudian jumlah pertanggungan, jangka waktu dari dan ke, saldonya yaitu di sini kan tahun 2005 ya, saldo awal 31 Desember 2004, kemudian ada pembayaran premi, beban asuransi, dan saldo akhir tahun 2005. Cara mengerjakannya itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan kertas kerja audit yang C1. Untuk yang pertama kita pindahkan dulu PT Fatula Atalah kan ya tadi, asuransi kebakaran gudang, asuransi kebakaran pabrik, kita pindahkan ke sebelah sini. Jenis pertamanya itu asuransi kebakaran gudang, contohnya ya yang pertama asuransi kebakaran gudang kita pindahkan, kemudian nomor polisnya adalah 5798. Supaya mudah dan cepat mengerjakannya, saya lebih menyarankan untuk mencatat dulu semuanya, yaitu dari asuransi kebakaran pabrik nomor polis 5638 kita pindahkan, kemudian
asuransi kebakaran kantor A 5268 juga kita pindahkan sekaligus dengan tanggalnya. Tadi kan asuransi kebakaran gudang itu kita ketahui dari 10 Mei 2004 jangka waktu 2 tahun, maka sampai dengan 10 Mei 2006. Kemudian yang asuransi kebakaran pabrik 12 Juni 2004 kita pindahkan, kalau 3 tahun berarti menjadi 12 Juni 2007. Kemudian asuransi kebakaran kantor A dengan kode nomor polis 5268 saldo tanggalnya dari 28 April 2005, diketahui jangka waktunya 3 tahun maka sampai dengan 28 April 2008. Kemudian asuransi kebakaran kantor B dengan kode 5918 tanggalnya adalah 22 Februari 2005, jangka waktunya 3 tahun. 3 tahun berarti menjadi sampai dengan 22 Februari 2008. Kemudian asuransi kebakaran pabrik nomor polis 5639 tanggalnya 25 Juli 2005, jangka waktu 4 tahun sampai dengan 25 Juli 2009. Kemudian lanjut ke PT Farrell Tristan, asuransi mesin A nomor polis 6942. Kemudian tanggalnya yaitu 24 Mei 2003, jangka waktu 2 tahun, berarti sampai dengan 25 Mei 2005. Kemudian asuransi kendaraan nomor polis 7395, tanggalnya 30 Agustus 2004, jangka waktu 2 tahun, menjadi sampai dengan 30 Agustus 2006. Kemudian asuransi mesin B nomor polis 6943 tanggalnya 28 Juni 2005, sudah betul ya, jangka waktunya adalah 2 tahun berarti sampai dengan 28 Juni 2007. Kemudian asuransi kesehatan nomor polis 8275 tanggalnya 25 Agustus 2005, jangka waktu 1 tahun berarti sampai dengan 25 Agustus 2006. Kemudian asuransi truk nomor polis 7396 tanggalnya 30 Desember 2005, jangka waktu 4 tahun. Wah, persis ini ya, dibelinya tahun 2005 dan di akhir bulan. Nah, dihitung berarti sampai dengan jangka waktunya 30 Desember 2009. Nah, untuk mengisi saldo awal ini, kita ketahui dari keterangan yang ada di bawah ini. Saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2004. Saldo akhirnya adalah segini. Kita pindahkan dulu asuransi kebakaran gudang ini 64711 Berikutnya asuransi mesin A. Asuransi mesin A ada di bawah 5432130 udah kita pindahkan. Kemudian asuransi kebakaran pabrik A, 163 kita pindahkan. Kemudian asuransi kendaraan ada di bawah, kita pindahkan juga 109 05 3500. Nah, karena sisanya yang lainnya tidak diketahui maka kita nolkan saja. Karena tidak diketahui saldo awalnya, maka kita isi di pembayaran premi yang kita dapat dari soalnya. Nah, untuk soalnya yang pertama, contoh kita lihat di sini kan kosong. Kita lihat yang asuransi kebakaran kantor A, diketahui di sini kan preminya 255550, kita pindahkan. Asuransi kantor B 275555, kebakaran pabrik 24888, kita pindahkan. Asuransi mesin B 138271560, kemudian asuransi kesehatannya 70370, asuransi truknya 311. Nah, kita hitung beban asuransinya. Nah, karena sudah diisi semua, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan jadi yang 391 ini jumlah saldonya, kemudian preminya adalah sama, dijumlahkan juga. Nah, untuk menghitung beban asuransinya, cara menghitung beban asuransi untuk yang kakak adik 1, ini yang pertama, asuransi kebakaran gudang, yaitu cara menghitungnya adalah premi dibagi jangka waktu bulan pembebanan. Di sini premi diketahui asuransi di sini contoh preminya kita ketahui di soal ya.
91357 jangka waktunya adalah 2 tahun yang artinya 24 bulan dikali jumlah pembebanan selama, kita lihat dulu. Ini pembelian untuk asuransi kebakaran gudang kan dibelinya mulai 10 Mei 2004 yang jangka waktunya 2 tahun. 2 tahun itu kan sampai dengan 10 Mei 2006, artinya 2005 kita full jangka waktunya itu 12 bulan. Oleh karena itu kita kalikan 12 bulan dengan hasil 45678, kita pindahkan ke sebelah sini, kemudian kita hitung kembali asuransi kebakaran pabrik A. Asuransi kebakaran pabrik A yaitu dari premi ini kita ambil dari soal 196 296, jangka waktunya 36 karena 3 tahun ya, 3 tahun yaitu artinya 36 bulan dikali jumlah pembebanan. Kita lihat di sini transaksinya adalah 12 Juni 2004, jangka waktu 3 tahun, otomatis 2005 memiliki jangka waktu sebanyak 12 bulan. Maka kita bulan pembebanannya 12 bulan di tahun 2005. Hasilnya 65432, kita pindahkan ke sebelah sini 65432, kemudian kita hitung kembali asuransi kebakaran kantor A. Asuransi kebakaran kantor A kita ketahui preminya 255550, kita pindahkan jangka waktunya 3 tahun artinya 36 bulan, jumlah pembebanannya 8 karena diketahui kita memulainya itu 28 April 2005. Berarti kan kita hitung dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 8 bulan ya. Nah, hasilnya 56789, kita pindahkan kembali di sini. Kemudian lanjut ke asuransi kebakaran kantor B. Asuransi kebakaran kantor B preminya kita lihat 275555, jangka waktu 36 bulan, kita ambil dari jangka waktunya 3 tahun. Jumlah pembebanan 10. Kenapa? Karena kita lihat di sini kita memulainya adalah 22 Februari 2005. Berarti kita hitung dari per Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 ya. 10. Kemudian hasilnya adalah 76.543.210. Kita pindahkan, kemudian lanjut ke asuransi kebakaran pabrik B. Di sini diketahui asuransi kebakaran pabrik B asuransi kebakaran pabrik B 248, jangka waktunya adalah 4 tahun, artinya 4 tahun 48 bulan, jumlah pembebanannya 5 karena mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Hasilnya adalah 25925, kita pindahkan kembali. Kemudian lanjut ke asuransi mesin A atau yang dari PT Ferrell ini. Kita lihat preminya caranya sama ya. Preminya 26741. Kemudian jangka waktunya kita lihat di sini 2 tahun, artinya 24 bulan. Jumlah pembebanan kita hitung mulai dari Juni. Ini 2 tahun, mulai dari tahun 2003. Mulai tahun 2003 karena otomatis kan sampai 24 Mei 2005, maka kita hitung dari Januari sampai dengan bulan Mei, maka 5. Kemudian hasilnya 5432130, kita pindahkan. Kemudian asuransi kendaraan 73 ini asuransi kendaraan premi 130, jangka waktunya 2 tahun 24, jumlah pembebanan 12 karena kita hitung 30 Agustus 2004 sampai ini kan kita lihat di sini nih supaya mudah, sebenarnya kita melihatnya acuannya di sini. Artinya kan 12 nih. 2004 sampai dengan 2006, artinya yang 2005 kan 12, maka kita kalikan 12, hasilnya 65432, kita pindahkan 65432. Kemudian yang ini asuransi mesin B ya, asuransi mesin B ini kita lihat lagi di soal 138271, dibagi jangka waktunya 2 tahun 24, jumlah pembebanannya kita lihat di sini jangka waktu ya mulai dari Juni 2005, maka kita hitung dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 ya. 6, hasilnya 34 564 990, kita pindahkan.
ke sini. Kemudian yang asuransi kesehatan, menghitung asuransi kesehatan, preminya 7370, jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian bulan pembebanannya ada 25 Agustus, berarti hitungnya September, Agustus, September, Oktober, November, Desember 4 ya. Nah, 24, 23, 4, 5, 6 ini kita pindahkan. Kemudian menghitung asuransi truk. Asuransi truk di sini preminya adalah 311.053.471. Jangka waktunya 4 tahun, artinya 48. Kemudian jumlah pembebanannya 0. Kenapa 0? Karena kita kan belinya 30 Desember 2005. Artinya 2005 ini tidak ada pembebanan sama sekali. Oleh karena itu hasilnya 0, maka tidak ada pembebanan asuransi. Di sini kita nolkan. Nah, untuk menghitung saldo akhir, caranya adalah saldo awal ditambah pembayaran premi dikurangi beban asuransi. Diketahui hasilnya jumlahnya ini semua, kemudian di total adalah 1243. Yang kita ajukan adalah pencatatan beban asuransi oleh perusahaan. Pada awal soal keterangannya, PT Dana Adiwarna ini mencatatnya 491. Ternyata setelah dicek oleh audit, seharusnya adalah hanya 448. Maka kita bikin jurnal penyesuaian. Yang di klien 491, kemudian menurut auditor adalah 448, hasilnya adalah 43. Maka kita revisi untuk kita bikin jurnal penyesuaian beban asuransinya didebetkan kembali karena kan kelebihan pencatatan sebesar 43209.862 pada asuransi dibayar di muka dengan nominal yang sama. Nah, itu untuk jurnal penyesuaiannya. Oke, sampai dengan sini penjelasan dari saya. Semoga tata cara yang saya berikan memberi kemudahan kepada teman-teman semua. Sekian dari kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.